Haleluya, selamat malam, selamat berkumpul di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita, kami ucapkan selamat datang buat Bapak Pendeta Ahmad Tanjili. Kemudian buat Pak Bos, Bapak Pendeta Willy Lau, juga buat Ibu Pendeta dan juga Tante Nila dan saudara-saudara semua. Kita mau mulai ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
terima kasih. Kami boleh merasakan keindahan di awal ibadah kami. Yang kami imani Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami satukan hati kami, ketika kami satukan iman kami, ketika kami satukan roh Allah yang ada di dalam kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Itulah kerinduan kami datang ke rumah-Mu untuk menikmati kehadiran-Mu, untuk menikmati kuasa ibadah itu, untuk menikmati pengurapan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah pada malam ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kami serahkan ke dalam kuasa Roh Kudus yang akan mengambil alih dan memimpin kami serta mengurapi kami dalam pengurapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi Bapak Ari Mangunsong dengan tim singer, pemusik, pengatur LED sound system yang akan memimpin kami dalam pujian dan penyembahan ya Bapa. Pengurapan-Mu itulah yang memampukan anak-anak-Mu untuk melayani Tuhan. Pengurapan itulah yang membuat kami merasa puas di dalam suatu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati yang menyambut tamu, berkati yang mengatur video maupun fotografer, kolektan, kami yang sudah hadir semua diberkati oleh Tuhan. Pengurapan Allah itu ada buat kami semua. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ahmad Tanzil dengan ibu serta keluarga Bapak Pendeta Welly Laol. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sudah mempersiapkan sebuah pesan yang khusus melalui hamba-Mu untuk kami semua keluarga Sekinah pada malam ini. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Jauhkan dari segala mara bahaya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada di rumah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak bergairah Tuhan bangkitkan kembali semangatnya. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami dalam satu pengurapan yang kudus. Roh Kudus itulah yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa daku Tuhan, haleluya. Bahwa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Saya undang kembali
bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat indah. Saat indah. Ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, padaku Tuhan. Padaku. Erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita ulang dari awal. Pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari katakan dengan iman. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali
pujian ini, angkat lagu ini. Berkali, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang selalu menguatkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau yang melihat tetes air mata yang jatuh Tuhan. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong Tuhan. Mari katakan dengan iman, Tuhan yang selalu ada menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama angkat lagu ini. Haleluya, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Haleluya, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Dengan kasih Kristus, Bapak Samuel Panjaitan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya dan kami merasakan Engkau hadir saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih menjamah semua kami yang hadir saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan saat malam hari ini. Urapan Allah dicurahkan bagi kami ya Tuhan. Tuhan menjamah kami, memulihkan kami, memberikan kami kekuatan baru dan sukacita yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan Tuhan. Kami percaya kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Mungkin kami sedang berduka cita, Tuhan berikan sukacita yang sempurna. Mungkin kami merasakan kekhawatiran, Tuhan sudah kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa kepada hamba-Mu ya Tuhan. Mohon pengurapan Tuhan berkuasa bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu merupakan isi hati-Mu yang akan Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami. Berikan kami Tuhan hati yang fokus, telinga yang fokus Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami siapkan telinga kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan hamba-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan sehingga saya dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Tante Nila, puji Tuhan, juga Pak Samuel Chandra ya yang sudah menghubungi untuk menyampaikan
eh, berita firman Tuhan malam hari ini. Saudara, ya ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Haleluya. Ya, puji Tuhan, perkenalkan nama saya Ahmad Tansil. Kalau Li di belakang itu apa ya? Itu diambil dari marga mama saya. Ya, kalau Tansil dari papa saya, Tan. Ya. Kalau nama Ahmadnya itu pemberian dari kakek saya. Nah, kalau pendetanya depan itu, ya itu kasih karunia Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya melayani di daerah Cikupa di Pasir Gadung, sudah 15 tahun di sana, dan saya punya istri ada di depan sini, ya, anak saya 1, sekarang dia sedang kuliah semester 5 di Manado, saudara. Jadi anak cuma 1, jauh terpisah dari orang tua. Ya, banyak teman-teman yang bilang, kok bisa sih anak cuma 1 dilepas jauh-jauh? Saya bilang, ya terserah Tuhan. Dia maunya ke sana, Tuhan sertai, ya sudah. Biar Tuhan yang pimpin hidupnya, saya bilang. Ya, puji Tuhan. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Ya, saya diberikan tema. Sebenarnya kalau boleh saya katakan bukan tema, judul ayat khotbah. Ya, ayat khotbah. Karena kalau tema ini kepanjangan sebenarnya. Ya, karena dalam bentuk 1 ayat. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saudara, ketika kita membeli satu produk, ya, entahkah itu kendaraan, entahkah itu alat-alat elektronik, entahkah itu suatu bentuk layanan atau aplikasi, maka kita akan diberikan yang namanya manual book atau buku panduan, saudara. Tetapi seringkali kita nggak pernah pakai manual book itu. Benar nggak? Siapa yang waktu beli handphone pertama kali kan ada tuh di kotaknya. Ada manual booknya. Pernah nggak dilihat manual booknya? Nggak pernah ya? Dilihat tapi nggak dibaca. Kebanyakan kita seperti itu. Karena apa? Sok tahu. Iya. Sebenarnya fungsi atau manfaat dari manual book itu apa sih? Nah, fungsi dari manfaatnya adalah untuk memberikan petunjuk, panduan, ataupun prosedur dalam menggunakan suatu barang atau suatu produk. Tetapi manual book ini juga tentunya dapat digunakan sebagai sebuah referensi untuk aktivitas tertentu. Saudara. Ya. Bahkan dalam kita menjalani kehidupan ini pun kita memerlukan yang namanya manual book. Ketika kita memulai kehidupan kita di dunia ini, kita butuh buku panduan, saudara. Kalau dulu saya pernah ikut pramuka, dikasih buku panduan pramuka. Harus dibaca peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Ketika beli mobil juga ada buku panduannya, harus dibaca dan lain sebagainya supaya tahu. Nah, manual book yang kita perlukan atau buku panduan yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini, itu sebagai petunjuk bagi kita bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup kita ini dengan benar, dengan baik dan bisa sampai kepada tujuan. Bahkan ketika kita memasuki bahtera rumah tangga sekalipun, kita dibekali buku panduan itu, saudara. Coba saya mau tanya yang sudah berumah tangga, ketika engkau selesai diberkati oleh gembala, dikasih Alkitab nggak sama gembala? Kasih Alkitab kan biasanya kan? Itu buku panduanmu
untuk rumah tanggamu ke depan. Ya, itulah buku panduan kita atau manual book yang harus kita punya adalah firman Tuhan. Nah, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Saudara, kalau kita melihat ya kepada ayat sebelumnya, ayat yang ke-15 dikatakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau kita lihat kepada ayat yang ke-15, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa apa? Kitab suci, ya, bahwa kitab suci itu yang dimaksudkan oleh Paulus mengenai kitab suci ini adalah kitab Taurat, saudara. Bahwa kitab suci yang dibaca oleh Timotius itu dikatakan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Nah, dari mana keselamatan ini diterima dan didapatkan oleh Timotius? Ketika dia baca firman Allah, ketika dia baca kitab-kitab Taurat itu, dikatakan kitab Taurat ini, firman Allah katakan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Bagaimana bisa pertanyaannya, bagaimana bisa keselamatan ini diterima dan didapatkan oleh Timotius? Padahal, saudara, kalau kita melihat kepada kitab-kitab Taurat, adakah disebutkan di situ mengenai Yesus? Di ayat yang ke-15 dikatakan keselamatan itu diterima oleh Timotius karena apa? Karena iman kepada Kristus Yesus. Sedangkan di dalam keseluruhan kitab Taurat tidak pernah sekalipun mengenai Yesus atau tentang nama Yesus disebutkan. Tetapi semua nubuatan-nubuatan yang disampaikan di dalam seluruh kitab Taurat itu merujuk atau menunjuk kepada Yesus, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa memang secara secara nubuatan berita tentang Yesus itu sudah disampaikan. Secara nubuatan keberadaan kehadiran Yesus itu sudah dinyatakan, disampaikan melalui nubuatan-nubuatan ini. Dan itulah dikatakan yang kemudian dibaca oleh Timotius di bawah didikan dari ibu dan neneknya. Kita melihat di sini bahwa kemudian Paulus menekankan di ayat yang ke-16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan all scripture inspired by God, is inspired by God. Bahwa segala kitab suci atau semua kitab suci itu diinspirasikan atau diilhamkan atau diwahyukan atau dinafaskan oleh Allah. Di sini dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Yang dimaksud kitab suci ini yang mana? Apakah semua kitab-kitab yang ada di dunia dari semua agama? Tidak, saudara. Yang dimaksudkan kitab suci di sini adalah secara khusus Paulus berbicara mengenai kitab Taurat. Kenapa? Saudara, kita tahu bahwa kitab Taurat ini diturunkan Allah atau diberikan Allah kepada Musa untuk dituliskan dan dilanjutkan kepada bangsa Israel. Kita tahu bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu sebelum Allah memberikan perintahnya di Gunung Sinai.
Kita tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel yang dikatakan Alkitab mengatakan, bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu berbuat sesuka hatinya, bahkan seringkali menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi juga seringkali membuat Allah murka. Dan itu sebabnya Allah memberikan perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel untuk menjadi pedoman bagaimana mereka harus hidup di hadapan Tuhan. Saudara. Oleh sebab itu Allah memandang perlu untuk memberikan peraturan sekaligus perintah kepada bangsa Israel agar tidak lagi hidup menuruti kemauannya sendiri. Bangsa Israel itu bangsa yang Alkitab katakan, bahkan firman Allah sendiri katakan, bangsa yang tegar tengkuk. Susah buat dibilangin, saudara. Yang gak ngerti-ngerti dibilangin oleh Tuhan. Bahkan berjalan mengikuti kemauannya sendiri. Sampai satu ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, berpuasa selama 40 hari 40 malam di sana untuk menerima hukum Taurat ini. Alkitab mengatakan bahwa karena lama Musa tidak turun-turun, maka orang-orang Israel mendesak Harun untuk membuat patung anak lembu emas untuk disembah dan dijadikan sebagai Allah oleh mereka. Itulah kekerasan hati mereka. Itulah hal yang membuat Allah begitu marah, begitu murka. Sampai ketika Musa turun dengan membawa 2 loh batu tulisan tangan Tuhan ini, dan Musa melihat keadaan yang terjadi pada saat itu, apa yang Musa lakukan? Dia hancurkan 2 loh batu itu. Saudara. Kemudian dia naik lagi. 40 hari 40 malam lagi. Dia ada di atas gunung Sinai. Untuk apa? Kembali meminta perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan mengirimkan lagi, memberikan lagi perintahnya. Saudara, kita perhatikan di ayat ini. Di ayat yang ke-16. Paulus menuliskan kata memang bermanfaat untuk mengajar. Paulus menuliskan semua atau segala tulisan yang diilhamkan Allah atau seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang artinya, saudara, bahwa sudah terbukti manfaat atau kegunaannya ketika mempelajari kitab suci ini. Sehingga Paulus mengatakan semua tulisan yang diilhamkan Tuhan itu memang bermanfaat. Kenapa? Karena Paulus menyadari bahwa dia sudah melihat bukti-bukti. Ketika orang mempelajari kitab suci ini. Ketika orang mendalami kitab suci ini. Paulus sudah melihat bukti-buktinya. Yang artinya apa? Bahwa tidak perlu diragukan lagi. Bukti-bukti itu adalah bukti-bukti yang tidak perlu lagi diragukan. Dari mana Paulus bisa lihat? Salah satu contohnya, dia melihat kehidupan Timotius, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, saudara, bagaimana Paulus begitu memuji Timotius. Ya. Paulus begitu memuji Timotius. Dikatakan di pasalnya yang pasalnya yang keempat, ya sorry. Ya, di situ dikatakan bahwa Paulus memuji kehidupan Timotius. Bahwa Paulus melihat bagaimana Timotius ini memiliki iman yang terarah, memiliki iman yang benar-benar terfokus kepada Kristus. Karena apa?
Timotius hidup mengikuti contoh atau mengikuti teladan dari orang tuanya, dari ibunya, bahkan dari neneknya. Dan Timotius bertumbuh dalam iman, dalam pengenalannya kepada Kristus. Lewat apa? Lewat kitab suci, lewat Taurat yang dibacanya dan diajarkannya setiap hari. Itu sebabnya Yosua pernah berkata bahwa janganlah engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Kalungkanlah itu pada lehermu. Gemakanlah setiap saat dikatakan. Jadi kita melihat bahwa pengajaran-pengajaran yang didapatkan Timotius itulah yang membuat imannya begitu kuat untuk meyakini bahwa keselamatan yang dia terima adalah keselamatan yang dia dapatkan ketika dia beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, ketika kita mempelajari kitab suci, hal ini memberikan keuntungan bagi kita. Kenapa? Sebab sama seperti bagian-bagian tubuh kita yang juga memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda dalam setiap bagian-bagiannya masing-masing, firman Allah pun memiliki fungsi atau memiliki manfaat yang berbeda-beda dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita mengkonsumsi makanan, saudara, ya, ada makanan-makanan yang terlarang untuk kita makan ketika kita sudah menderita suatu penyakit. Kemarin saya pergi konsultasi ke rumah sakit, saudara, dan dokter katakan sama saya begini, Pak, gak boleh minum air kelapa ya, gak boleh minum Pocari Sweat juga. Pokoknya jangan minum minuman yang mengandung mineral-mineral. Sebab apa? Itu akan memperberat fungsi ginjal Bapak. Jadi dikatakan untuk kita yang punya masalah dengan fungsi ginjal, yang fungsi ginjalnya mulai kerja agak berat, hindari katanya minum air kelapa, apalagi kelapa hijau katanya. Memang katanya bagus, tapi itu akan memperberat kerja ginjal. Juga Pocari kalau bisa hindari, dia bilang katanya. Terus dia bilang kalau untuk diabetes itu buah-buah yang nggak boleh dimakan adalah buah-buah musiman. Mangga, duku itu jangan. Lalu dia cerita, dokternya cerita, ada teman saya Pak, dia makan duku 1 kilo, selesai makan duku, dia masuk rumah sakit. Gulanya naik, katanya, 500 lebih katanya. Saya bilang, ini mah dokter rakus juga ya. Makan duku 1 kilo dia sikat sendiri. Ya. Makanya istri saya ini polisi saya, saudara. Kemana-mana saya kalau kemana-mana selalu ajak istri. Kenapa? Supaya ada yang jagain. Kalau ada makanan di depan, ya ingat ya. Begitu. Ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Alkitab mengajar kehidupan kita untuk tahu bagaimana kita harus memilih, bagaimana hidup ini harus kita jalani. Nah, Paulus mengatakan bahwa kitab suci itu memiliki manfaat. Tadi dia katakan semua atau segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Manfaatnya yang pertama adalah untuk mengajar, saudara. Dalam terjemahan lain dikatakan untuk mengajarnya dipakai kata bahasa begini. To teach us what is true. Untuk mengajarkan kita apa yang benar. Atau apa itu kebenaran. Jadi manfaat yang pertama dari firman Allah adalah bahwa untuk mengajarkan kita, untuk mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Atau tentang apa itu kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita perlu untuk mempelajari tentang kebenaran? Dan apa sih kebenaran itu? Saudara. Sebelum saya lanjut, coba saya mau tanya, ada yang bisa jawab, apa sih kebenaran itu?
Mungkin ada yang bisa jawab, apa sih kebenaran itu? Oh, kebenaran itu adalah begini, 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 begini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran itu adalah pertama, keadaan yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Lalu kemudian kebenaran itu adalah tidak adanya kepalsuan. Yang berikut, tidak adanya kemunafikan. Dan tidak adanya kesalahan yang didapati. Itulah kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara. Tetapi menurut Alkitab, apakah kebenaran itu? Pilatus, dia pernah berkata, apa itu kebenaran? Itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan. Tapi seperti sebuah ledekan. Ketika Yesus berbicara bahwa dia adalah raja. Dan Pilatus mengatakan, jadi engkau adalah raja atas orang Israel. Yesus katakan, engkau yang mengatakannya. Lalu secara panjang lebar kemudian Pilatus berkata, apa itu kebenaran? Sebuah pertanyaan yang menggantung yang kemudian menjadi sebuah ledekan. Mengenai pernyataan Yesus ini. Tetapi menurut Alkitab, apa sih kebenaran itu? Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu menguduskan. Saudara. Lalu yang kedua, kebenaran itu tidak boleh dipersoalkan. Yang berikut, kebenaran tidak boleh diperdebatkan. Kebenaran juga tidak boleh dibantah. Kebenaran tidak boleh diragukan. Dan terakhir, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara. Jadi kebenaran menurut Alkitab itu sebenarnya bersumber kepada Yesus. Cuma banyak orang mulai berasumsi, oh kebenaran itu sebenarnya ini, kebenaran itu ini, kebenaran itu tidak boleh dipersoalkan, kebenaran itu tidak boleh diperdebatkan, kebenaran itu tidak boleh dibantah, kebenaran itu tidak boleh diragukan. Kebenaran itu yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Di mana di dalam Yesus dikatakan nyata seluruh kebenaran Allah. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan begini. Ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan di dalam Injil itu yang adalah kekuatan Allah. Dikatakan nyata kebenaran Allah. Injil yang adalah kekuatan Allah, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dan dikatakan yang memimpin orang untuk berjalan dengan iman. Memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang pertama. Manfaat firman Allah adalah untuk mengajar apa itu kebenaran. Yang kedua, manfaat firman Allah adalah untuk menyatakan kesalahan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata reproof, to make us realize what is wrong in our life. Untuk menyadarkan kita atau untuk membuat kita sadar mengenai kesalahan yang ada di dalam hidup kita. Jadi manfaat firman Allah yang kedua adalah untuk membuat kita sadar. Mengenai apa? Kesalahan apa yang ada di dalam hidup kita ini.
Kebanyakan kita nggak pernah tahu kesalahan kita, saudara. Karena apa? Karena kita merasa diri kita benar. Bahkan kita nggak pernah tahu kita mungkin sudah berbuat salah. Kenapa? Karena kita merasa, saya emang begitu orangnya. Terserah dia mau terima atau enggak. Tapi firman Allah mengajar kita untuk supaya kita sadar bahwa ada kesalahan-kesalahan di dalam diri kita yang harus ditunjukkan. Yang harus kita buang. Yang harus kita singkirkan. Dan harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari. Saudara. Dan ketika dikatakan firman Allah itu untuk menyatakan kesalahan. Itu berarti bahwa firman Allah ini memberikan teguran untuk membuat orang menjadi bertobat. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan ya yang sebenarnya pun saya yakin tidak ada di dalam hatinya sedikit pun untuk maaf nyentil jemaatnya lewat ayat firman Tuhan. Kalaupun mungkin merasa berarti memang Tuhan ingin supaya kita berubah. Saudara. Kadang kan kita ketika datang ke gereja dengar khotbah, ketika gembala atau pendeta atau hamba Tuhan siapapun mulai berkhotbah tentang dosa, tentang kesalahan, atau tentang apapun itu, lalu kita merasa, ini buat dia cocok nih. Bagus nih buat dia nih, rasain lo. Kena kan lo, makanya datang sih lo. Ya kan? Kebanyakan kan kita gitu. Kita gak sadar itu pun buat kita. Firman Allah katakan, firman Allah itu hidup dan kuat, bahkan lebih kuat dari pedang bermata dua manapun. Saudara, tujuannya untuk apa? Ya untuk menyatakan dalam kehidupan kita apa sih yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita yang harus disingkirkan. Lalu yang berikut dikatakan ketika firman Allah dinyatakan untuk menyatakan kesalahan, itu berarti bahwa firman Allah ini bisa dipakai atau bisa juga dimaksudkan untuk menghukum perbuatan-perbuatan kita yang salah. Saudara. Dialah yang akan menjudge kita. Firman Allah ini adalah yang akan menghakimi kita. Firman Allah inilah yang kemudian akan mempanis kehidupan kita. Memberikan punishment bagi kita. Memberikan hukuman bagi kita. Ketika apa? Ketika kita melihat dan menyadari kesalahan kita ditegur oleh firman Allah. Yang seharusnya itu membuat kita mengalami sebuah perubahan. Saudara. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua mengatakan apa? Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakan apa yang salah, jangan disembunyikan. Jangan kong kali kong. Tapi nyatakan, tegur nyata-nyata. Kenapa? Karena Amsal 15 ayat yang ke-10 mengatakan apa? Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa yang benci kepada teguran akan mati. Saudara. Jadi jangan marah ketika engkau diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan marah kepada gembala. Jangan marah kepada hamba Tuhan. Jangan marah kepada pembicara atau pemberita firman. Ketika ada firman Allah yang datang untuk menegur kehidupanmu. Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga manfaat firman Allah yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Dalam terjemahan lain dipakai kata correction. Lalu terjemahan lain lagi yang mengatakan dipakai kata it straightens us out. Untuk meluruskan kembali. Jadi manfaat firman Allah yang ketiga adalah untuk meluruskan kembali. Untuk memperbaharui. Dan untuk memulihkan keadaan. Saudara. Firman Allah adalah alat reformasi yang paling kuat. Yang dapat menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dalam hubungannya dengan akhlak atau moral seseorang. Supaya apa? Agar orang berpaling ke jalan yang benar dan dipulihkan kepada keadaan yang lurus. Jadi kita sangat butuh firman Tuhan. Kita butuh firman Allah untuk apa?
mengoreksi kehidupan kita. Saudara, saya pernah diajar oleh guru saya di sekolah Alkitab, Tante Brotland, almarhum. Dia katakan begini, untuk menuntun hidupmu setiap hari, bacalah kitab Amsal. Mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-31. Kitab Amsal akan menjawab semua permasalahan hidupmu yang kau hadapi setiap hari. Dia akan menegurmu, dia akan mengingatkanmu, dia akan menguatkanmu. Saudara. Jadi fungsi yang ketiga atau manfaat yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan, untuk meluruskan kita kembali, untuk mengoreksi kehidupan kita, untuk memperbaharui dan untuk memulihkan keadaan kita. Kita perlu firman untuk itu. Jangan sepelekan firman. Jangan cuma kau bawa ketika datang beribadah ke gereja, sampai di rumah lalu taruh di atas lemari atau di bawah tempat tidur. Saudara. Saya setiap pagi kirim renungan harian. Dan itu sudah saya lakukan sekitar hampir 4 atau 5 tahun ini. Itu berurut. 1 hari 1 pasal. Sudah 1 kali putaran. Kejadian sampai Wahyu. Saya mulai waktu itu dari kitab 1 Korintus. Lalu sekarang sudah masuk ke 1 Tawarik pasal 10. Kalau tidak salah. Jadi sudah hampir 2 putaran ini. Setiap hari. Kalaupun saya nggak sempat 1 pagi, malam saya kirim. Saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan hikmat untuk terus Tuhan buka setiap hari. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Sebenarnya saya diberi waktu setengah jam, cuma kayaknya udah lebih nih. Saya selesaikan ya. Oke. Yang keempat, manfaat firman Allah yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teaches us to do what is right. Mengajarkan kita untuk melakukan apa yang benar. Yang pertama tadi mengajarkan orang untuk apa? Mempelajari atau mengenal tentang kebenaran. Kemudian yang keempat ini atau yang terakhir adalah mengajarkan kita untuk melakukan. Yang pertama untuk mengenal apa itu kebenaran. Dan yang terakhir ini adalah untuk melakukan apa yang benar. Ketika kita sudah mengenal tentang kebenaran itu, maka kita dituntut untuk melakukan apa yang benar. Saudara. Nah, kata mendidik ini dalam bahasa asli dipakai kata paideia. Nah, kata paideia ini memiliki 2 pemahaman. Yang pertama, pemahaman yang pertama dari kata mendidik dan dari kata paideia ini adalah keseluruhan pelatihan dan pendidikan pada anak-anak yang berhubungan dengan penanaman pikiran dan akhlak, yang tujuannya adalah mengajarkan tentang perintah dan peringatan, mengenai teguran dan hukuman, yang juga meliputi latihan fisik. Saya kalau ngelihat di TikTok tuh, saudara, saya suka buka-buka TikTok. Itu kadang kalau saya ngelihat bagaimana pendidikan anak-anak di Jepang, saya salut sekali. Di sana yang dididik mereka bukan dididik soal pelajaran, tapi yang pertama mereka diajarkan soal etika, saudara. Jadi dari kecil mereka sudah diajarkan soal etika. Bagaimana ketika mereka di jalan, ketika mereka nyebrang, ketika mereka berhadapan dengan orang yang lebih tua dan lain sebagainya, bersikap, berkata, berbicara dan sebagainya, itu diajarkan. Lalu kemudian pernah di perbandingan Jepang, China, dan Indonesia. Di Jepang anak-anak TK-nya itu sudah dilatih untuk mempelajari otomotif. Lalu di China anak-anaknya sudah diajar untuk belajar masak. Di Indonesia anak-anaknya masih cuma belajar joget-joget. Saya bilang gimana mau maju Indonesia kalau begini?
Makanya pendidikan di Indonesia jauh ketinggalan, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa dalam ayat ini dikatakan bahwa kita pun dididik dari anak-anak. Mulai dari penanaman pikiran, akhlak kita. Bahkan tujuan untuk mengajarkan tentang perintah dan peringatan mengenai teguran dan hukuman. Lalu kemudian juga fisik kita ini mulai dilatih. Lalu pemahaman yang berikut dari kata paideia ini adalah menanamkan pemikiran dalam jiwa orang dewasa, terutama dengan mengoreksi kekeliruan dan menahan penderitaan atau nafsu yang berujung kepada pendisiplinan, saudara. Itu sebabnya Paulus dia berkata dalam suratan Korintus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya ketika aku menyampaikan firman, jangan aku sendiri ditolak. Dikatakan. Paulus dia melatih bagaimana dia harus memaksa dirinya untuk menaklukkan semua egonya, keinginan-keinginan dan sebagainya. Supaya ketika dia tampil, yang dilihat orang bukan lagi Paulus, tapi Kristus. Saudara. Nah, sehingga apa? Ketika pendisiplinan ini diterapkan di dalam kehidupan kita, maka hal itu akan membuat orang atau membuat kita mampu untuk hidup di dalam kebenaran. Kata kebenaran di sini dipakai kata dikaiosune, yang artinya adalah integritas, kebaikan, kemurnian hidup, kebenaran, ketepatan berpikir, perasaan, dan bertindak. Jadi ketika kita mampu untuk mengalami atau melakukan pendisiplinan di dalam diri kita, maka kita akan dibentuk untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebab pendisiplinan sangat perlu. Kita diajar untuk bagaimana mendisiplinkan bukan cuma diri kita, tapi jiwa kita, roh kita pun perlu didisiplinkan. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Apa itu integritas, saudara? Kalau saya sering pakai istilah integritas itu adalah perkataan dan perbuatannya sama, saudara. Artinya apa yang dia katakan ya itu yang dia lakukan. Tetapi banyak juga orang-orang yang tidak bisa bertahan dalam pendisiplinan ini. Sehingga mereka tidak muncul sebagai pribadi yang memiliki integritas. Tidak muncul sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kemurnian hidup. Tidak menjadi orang-orang yang memiliki kebenaran dan ketepatan berpikir dalam dirinya. Mereka dikatakan lebih mengikuti hawa nafsunya. Dan itu sebabnya suratan Kolose dia katakan begini, bahwa di akhir zaman ini banyak orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang bertuhankan perut, yang menjadikan aib mereka itu sebagai suatu kebanggaan. Kenapa? Karena mereka tidak mau memberikan diri mereka untuk dididik di dalam kebenaran firman Allah. Mereka tidak mau memberikan diri mereka untuk didisiplinkan oleh firman Allah. Sehingga mereka lebih membiarkan diri mereka mengikuti semua keinginan-keinginan mereka. Oleh sebab itu, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu kemudian juga dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-11 dikatakan apa? Karena ganjaran yang diberikan itu akan menghasilkan buah kebenaran. Memang pendisiplinan itu enggak enak, saudara. Tapi hasilnya, proses Tuhan itu enggak enak. Tapi hasilnya akan menyenangkan. Dan kita melihat bahwa semua hal yang diberikan ini tujuannya adalah untuk memperlengkapi umat-umat Allah untuk melakukan setiap perbuatan baik.
Ayat yang ke-17. Ayat yang terakhir. 2 Timotius pasal yang ketiga. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara. Jadi semua manfaat firman yang kita dengar tadi, yang kita terima 4 hal itu, tujuannya cuma satu, untuk apa? Memperlengkapi kehidupan kita. Untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi, saudara, kalau engkau menginginkan hidupmu berarti bagi orang lain, berarti bagi Tuhan, relakan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Relakan dirimu diproses oleh Tuhan. Relakan dirimu dijadikan seperti apa yang Tuhan mau. Karena apa? Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk menjadikan engkau satu bagian dari rencananya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Oh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan lagi, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Izinkan Roh Allah bekerja dalam kehidupan. Izinkan Roh Allah mengambil alih hidupmu. Dan izinkan Roh Allah bekerja, memproses hidupmu, menjadikan engkau seperti apa yang Dia mau. Biarkan Dia bekerja. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
akan membebaskan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawati kami sekarang ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Kami perlu pengurapan Allah atas kami ya Tuhan. Engkau lihat pada saat ini kami jemaat umat Allah. Tuhan perhatikan kami saat ini datang kepada Engkau ya Bapa. Tuhan kenal setiap hati, setiap kami datang di tempat ini ya Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah melawati kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan baru. Engkau yang memampukan kami untuk melangkah berjalan ya Bapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa dapat melakukan apapun ya Bapa. Kami bersyukur pada malam ini Tuhan. Kalau kami saat ini Engkau lihat banyak di dalam keluarga Sekina yang ada, jemaat umat-Mu di tempat ini Bapa. Keluarga muda suami istri yang ada, bahkan keluarga yang telah lanjut ya Tuhan. Bahkan anak-anak muda yang ada saat malam ini ya Tuhan. Bapa, Engkau tahu keadaan kami. Mungkin saat ini kami ada di dalam kemelut, dalam masalah, dalam usaha pekerjaan kami, dalam kegoyahan, goncangan ya Bapa. Dalam rumah tangga kami, di tengah mungkin ada di dalam satu permasalahan ya Bapa. Di dalam tekanan hidup yang kami alami ya Tuhan. Hubungan antara suami istri, antara anak-anak kami, mungkin ada yang tidak baik saat ini Tuhan. Bapa, kami hanya berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kami ada di dalam keterikatan dosa ya Tuhan. Dalam rantai kuasa kegelapan setan iblis yang membelenggu kami. Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Firman-Mu menyatakan malam ini kepada kami ya Bapa. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa melepaskan, membebaskan kami ya Tuhan. Memperbaharui kami, memberikan kemenangan kepada kami, memulihkan kami ya Bapa, membangkitkan semangat kami lagi di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Saat ini kami sudah diberkati oleh Tuhan.
Tuhan, kami pulang, kami terima kemenangan yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Teruslah Engkau berkarya di dalam kami. Teruslah Engkau bekerja dengan Roh Kudus-Mu, memimpin hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kami, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kuasa Roh Allah tidak pernah undur dan lepas dari kami. Kuasa Roh Allah tetap ada bagi kami ya Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk kami terus melangkah, berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami diberkati Tuhan. Setiap kami keluarga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu sampai saat ini Bapa di sorga, kami rasakan, kami nikmati. Sepanjang ibadah yang diberkati ini Tuhan hadir di tengah kami, memberkati kehidupan kami. Lewat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah yang kami dengar malam hari ini. Lewat setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan, kami tahu Tuhan hadir di tengah kami. Engkau memberkati dan mengurapi kehidupan kami Bapa di sorga. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamaah dan lawatan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami Bapa di sorga. Engkau sudah memberkati setiap kami malam hari ini. Pemimpin-pemimpin yang melayani Tuhan, pemimpin pujian, singers, pemain musik, penyambutan Tuhan. Bahkan pembawa persembahan semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Allah, kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bapa di surga ketika kami datang, dan kami tidak lagi sama ketika kami pulang dari tempat ini. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kekuatan baru. Kami terima sukacita baru. Kami terima pertolongan dan mujizat Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berkati pengurus Pelgap Sekina yang ada Bapa di sorga. Berkati Ibu Nila Tuhan. Berkati juga Pak Samuel Chandra Bapa di sorga. Bahkan berkati semua kepengurusan Pelgap Sekina yang ada Bapa yang baik. Bahkan rencana mereka untuk mengadakan Tuhan gathering nanti di bulan Maret Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Bapa di sorga segala rencana ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang bekerja di dalamnya Bapa di sorga. Biarlah setiap acara yang akan dibuat semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Semua yang berlelah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkatinya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Om Yopi Siloy dan juga Tante Grace Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, Engkau yang pakai mereka. Panggil mereka sebagai gembala jemaat Tuhan. Engkau kiranya senantiasa memagari mereka dengan kuasa-Mu. Membentengi mereka dengan pasukan malaikat sorga. Mengurapi dengan hikmat, marifat dan pengurapan daripada Tuhan. Pakai terus dalam pengurapan Tuhan. Dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini maupun di kebun jati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar di usia yang tidak lagi muda ini Tuhan. Engkau semakin bertambah-tambahkan hikmat dan pengurapan-Mu Bapa di sorga. Kesehatan, kekuatan terus menjadi bahagian dalam kehidupan hamba-Mu suami istri Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan pelayanan diadakan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkatinya Bapa di sorga. Semua pelayan-pelayan Tuhan sudah persiapkan untuk melayani pekerjaan-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi mereka semua. Sehingga setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada menjadi berkat dan mendatangkan hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua yang hadir di tempat ini, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, setiap pengurus-pengurus yang ada, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memberkati, Allah yang mengurapi, Allah yang menyatakan penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kembali ke rumah kami masing-masing. Yang berkendaraan Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati. Pimpin hantarkan dengan damai sejahtera Tuhan. Tiba di tempat kami masing-masing dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami boleh berkumpul bersama dengan seisi keluarga kami yang ada Bapa di sorga. Sehingga nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Dan biarlah berkat Allah tetap tinggal menyertai kehidupan setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan sembahyang serta permohonan kami kepadamu. Sebab kami minta dan peralaskan di dalam satu nama yang tidak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan. Arahkan dan tadahkan kedua belah tanganmu ke hadapan Bapa di sorga. Pulanglah, terima dan bawalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta, kasih dan sayang dari putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Serta pimpinan, penyertaan, pengentaran, pengurapan, persekutuan, penghiburan di dalam Allah Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Esok hari bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Menjemput kita, bawa masuk dalam surganya yang mulia. Dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita. Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa. Di dalam berkat nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin, amin, amin.